warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Perkenalkan, saya Melia, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2020 dari SMA Negeri 1 Batu Ampar. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang operasi matriks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, Bu. Pagi hari ini Ibu persilahkan Aldi Tobing untuk memimpin doa. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang definisi matriks. Yang masih ingat tentang matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam suatu tanda kurung. Apa itu orde? Suatu matriks adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya baris atau dilambangkan dengan M dan banyaknya kolom dilambangkan dengan N. Itu elemen. Elemen adalah bilangan-bilangan yang membentuk matriks. Jenis-jenis matriks ada yang matriks persegi, persegi panjang, identitas, dan nol diagonal. Pada pembelajaran kedua ini kita akan mempelajari tentang operasi matriks. Salah satu kegunaan dari matriks itu sendiri adalah untuk pengiriman kode rahasia yang biasanya digunakan oleh aparat keamanan, misalnya pada ABRI. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan melalui kegiatan pembelajaran diharapkan kalian itu bisa mengerjakan operasi matriks yang meliputi penjumlahan matriks, pengurangan matriks, dan perkalian pada matriks, serta menggunakan prosedur dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan masalah kontekstual. Pada kegiatan berikutnya, Ibu akan membagikan kelompok. Tiap kelompok itu terdiri dari 6 orang. Yang kita gunakan adalah kelompok yang sebelumnya ya, pada pertemuan definisi matriks. Pada Google Classroom, Ibu sudah memberikan LKPD. Nanti setelah kerjakan secara berkelompok, kita akan melakukan presentasi. Mungkin karena perwakilan saja ya dari kelompok masing-masing kelompok, karena kalau semuanya mau tampil waktunya tidak cukup, jadi perwakilan saja. Jadi yang lain bisa menanggapi dari presentasi kelompok tersebut. Kalian amati, nanti bisa kalian tanyakan setelah Ibu presentasi ya. Pada matriks penjumlahan, syaratnya kedua matriks tersebut harus berukuran sama. Lihat contoh dari matriks A dan matriks B dijumlahkan. Nah, kalian bisa lihat yang akan dijumlahkan itu adalah elemen yang seletak. Nah, itu tadi penjumlahan. Masuki pengurangan matriks. Nah, caranya sama, hanya dikurang pada elemen yang sama, yang seletak itu ya. Dapat dikurangkan dengan elemen yang seletak. Ya. Nah, itu perkalian skalar terhadap matriks. Contoh. Nah, perhatikan untuk perkalian skalar. Perkalian skalar ini adalah perkalian yang mana mengalihkan angkanya dengan yang ada di dalam matriks. Nah, sekarang kita perkalian antar matriks. Perhatikan di mana harus mengalihkan baris dengan kolom ya. Nanti kita tambahkan dengan tanda tambah, lalu kita simpan di baris pertama, kolom pertama. Ingat, perkalian matriks itu adalah baris dikali kolom. Ya, perhatikan. Nah, jika matriks A dan matriks B itu dikalikan, matriks ordonya 2 kali 3 dengan 3 kali 2, maka akan menghasilkan matriks 2 dikali. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ini maksud dengan prosedur, Bu? Prosedur dalam pembelajaran matriks ini adalah langkah-langkah atau penyelesaian yang akan kita gunakan dalam mencari operasi matriks. Dalam pengoperasian matriks, apa saja yang akan kita lakukan?
Dalam pengoperasian matrik kita akan melakukan 4 hal. Yang pertama adalah operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian skalar, dan operasi perkalian antar matriks. Nah, silahkan diskusinya di Classroom ya untuk menjawab atau mendiskusikan pertanyaan yang ada di LPPD. Jadi, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Setelah mengerjakan, kalian presentasikan. Waktu untuk mengerjakan LKPD-nya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah, warahmatullahi wabarakatuh. saya akan menjadi moderator. Untuk diskusi presentasinya, dipersilahkan untuk kelompok 5 untuk duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Ramadhani, perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Di sini ada Eko, Fatniatun, Raisul Hadi, Mujahidin, dan saya sendiri. Jadi yang pertama ada penjumlahan matriks. Toko kue berkonsep waralaba ingin mengembangkan usaha di 2 kota yang berbeda. Manajer produksi ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan. Biaya masing-masing kue seperti pada tabel berikut. Tabel biaya toko A dalam bentuk rupiah. Bahan kue 2 juta untuk brownies, di Ambon 2.500.000. Juru masaknya 3 juta untuk brownies dan di Ambonnya 4 juta. Di tabel biaya toko B, bahan kue 1.500.000 untuk brownies dan di Ambon 2 juta. Juru masak 2.500.000 untuk brownies dan di Ambonnya 3 juta. Jika kita misalkan matriks biaya di kota A sebagai matriks A, matriks biaya di kota B sebagai matriks B, sehingga matriks B, maka biaya kedua toko disajikan sebagai berikut. Untuk jumlah biaya yang dikeluarkan toko A dan B. Total biaya bahan kue brownies 2 juta ditambah 1.500.000 sama dengan 3.500.000. Total biaya bahan kue Ambon 2.500.000 ditambah 2 juta sama dengan 4.500.000. Ya kalian bisa lihat di sini ya, kalian bisa baca dan lihat. Bikin dalam bentuk tabel seperti ini ya, ditambah B sama dengan yang ini guys. Untuk ini sama dengan tambahan matriks dengan hanya berbeda jika tadi menggunakan operasi tambahan dan sekarang pengurangan perkalian matriks. Suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa akan membuka 3 cabang besar di Pulau Kalimantan, yaitu cabang 1 di Kota Melawai, cabang 2 di Kota Singkawang, dan cabang 3 di Kota Pontianak. Untuk itu diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut. Lengkapnya dicatatkan. Matriks C adalah rincian peralatan yang diperlukan. Matriks D harga per unit peralatan yang diperlukan. Jadi dia ini kalian bisa baca. Untuk menentukan total biaya pengadaan peralatan tersebut di setiap cabang, kita peroleh sebagai berikut. Di cabang 1 total biayanya 99 juta. Ya. Di cabang 2 total biayanya 70 juta. Cabang 3 total biayanya 63 juta. 2 matriks dapat dijumlahkan jika memiliki ordo yang sama, dan ordo matriks hasil penjumlahan 2 matriks adalah matriks yang dijumlahkan harus memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Pengurangan matriks A dan B didefinisikan sebagai jumlah antara matriks A dengan matriks min B. Ingat, matriks min B adalah lawan matriks B. Yang ketiga, A dikurang B sama dengan A ditambah minus B. Dan terakhir, perkalian matriks atau produk matriks adalah suatu operasi linear yang menghasilkan suatu matriks dari 2 matriks dengan entry dalam satu medan, atau secara lebih umum dalam suatu gelanggang atau bahkan suatu semi gelanggang. Untuk kelompok lain menanggapi hasil presentasi dari kelompok 5. Dalam perkalian matriks, apakah juga berlaku syarat seperti pada penjumlahan dan pengurangan matriks? Syarat 2 buah matriks dapat dikendalikan adalah matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Inilah tadi presentasi dari perwakilan kelompok 5. 2 buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan agar memiliki ordo yang sama. Lakukan dengan syarat kedua matriks harus mempunyai ordo yang sama. Demikianlah kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi yang linknya sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang
determinan, dan impulse matrix. Silahkan kalian cari bahan di internet atau bisa kalian download di Google Classroom. Di situ sudah Ibu uploadkan bahan pembelajarannya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Pada Redo, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anakku sekalian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.